Banyak mazmur yang ditulis oleh Daud dan menjadi berkat bagi banyak orang. Tentunya Mazmur 23 ya, biasanya yang paling sering diingat, Tuhan adalah gembalaku. Tapi ada juga dari Mazmur 139, ada beberapa ayat ya, bagus sekali. Tapi yang saya mau bacakan ini ada 3 ayat dari Mazmur 139. Yang pertama itu dari ayat 7 dan ayat 8. Kemana aku dapat pergi menjauhi rohmu? Kemana aku dapat lari dari hadapanmu? Jika aku mendaki ke langit, engkau di sana. Jika aku menaruh tempat tidurku di dunia orang mati, di situ pun engkau. Dari ayat ini, sekian tahun yang lalu, ada sepasang hamba Tuhan, Robert dan Lea, menciptakan lagu yang sangat bagus ya. Mungkin pernah tahu lagunya ya. Kemanakah aku dapat pergi menjauhi rohmu Tuhan? Ku berlari mendaki ke langit, namun engkau ada di sana. Aku terbang dengan sayap fajar, diam di ujung bumi. Namun tanganmu menuntunku selalu, bawaku mendekat padamu. Engkau Tuhan Allah Maha Tahu, betapa dahsyatnya kuasa-Mu, hadirat-Mu kini penuhiku, bawaku mendekat padamu. Bawaku mendekat padamu, bawaku mendekat padamu. Ya, jadi ada selain 7 dan 8 ya, ayat-ayat berikutnya juga dibuat menjadi lagu tersebut ya. Nah, selanjutnya saya membacakan di ayat 16 ini ya. Matamu melihat selagi aku bakal anak, dan dalam kitabmu semuanya tertulis hari-hari yang akan dibentuk sebelum ada satupun daripadanya. Saya membayangkan ini di surga itu ada buku yang isinya rencana Tuhan bagi kita, ya, blueprint. Ya, Tuhan punya rencana yang indah bagi kita masing-masing. Kita bisa baca ya di Yeremia 29 ayat 11, itu sering dikutip juga bahwa Tuhan itu mengetahui rancangan apa yang ada pada Dia mengenai kita, ya, yaitu rancangan yang memberikan hari depan yang penuh harapan, rancangan damai sejahtera. Nah, jadi di surga itu ada ya buku ya, kitab yang isinya tuh hari-hari yang akan kita lalui, plan Tuhan, rencana Tuhan. Tapi kita bukan robot ya, kita ini punya kehendak bebas. Untuk supaya rencana Tuhan itu terwujud, perlu kerelaan dari kita, ya. Perlu satu kerinduan dari kita dalam doa kita, Tuhan, aku ingin rencanamu boleh jadi dalam hidupku, ya. Itu diperlukan karena manusia kan bukan robot, ya. Kita punya kehendak bebas. Nah, kalau kita gabungkan dengan ayat 7 dan 8 tadi ya, kita menyadari bahwa kita mau kemana ya? Tuhan itu ada di mana-mana, Dia Maha Hadir, dan Dia tahu hari-hari yang akan kita lalui. Jadi paling baik ya kita belajar untuk meminta tuntunannya ya dalam hidup kita, sehingga kita bisa nyanyikan lagu-lagu yang membuat kita mengikuti tuntunannya ya, kayak lagu begini. Bagaikan bejana siap dibentuk, demikian hidupku di tanganmu, dengan urapan kuasa rohmu ku dibarui selalu.
jadikanku alat dalam rumahmu. Inilah hidupku di tanganmu. Bentuklah seturut kehendakmu. Pakailah sesuai rencanamu. Ya. Efesus 2 ayat 10 berkata, karena kita ini buatan Allah, diciptakan dalam Kristus Yesus untuk melakukan pekerjaan baik yang dipersiapkan Allah sebelumnya. Ia mau supaya kita hidup di dalamnya. Jadi, ada rencana Tuhan, ada pekerjaan baik yang sudah Dia siapkan. Nah, kita sebagai manusia, kita juga punya plan kan, punya rencana. Jadi dalam hidup kita ini, setelah kita kenal Tuhan, kita perlu belajar untuk mengizinkan Tuhan itu menuntun hidup kita, supaya kalaupun kita punya plan, dan memang seharusnya punya ya, karena kita kan belajar ya, kita sekolah ya, mau masuk jurusan apa, mau kerja di mana, kita punya plan, punya rencana. Tapi kita juga perlu sadar bahwa Tuhan punya plan, punya rencana. Nah, God's plan, ya, rencana Tuhan vs man's plan, ya, dibandingkan dengan rencana manusia, itu beda sekali, ya. Yang terbaik dari kita itu tidak bisa menandingi yang ya apa istilahnya ya, yang dari Tuhan yang mungkin yang paling rendahnya ya, kira-kira kayak begitulah ya. Kita perlu belajar menyadari bahwa ketika kita diselamatkan, ada pekerjaan baik, ada rencana Tuhan, ada God's plan yang Dia siapkan untuk kita. Sudah dipersiapkan sebelumnya, ya. Itu seperti tadi di Mazmur 139. Sudah ada hari-hari yang akan kita lalui. Tapi untuk bisa kita mengalaminya, perlu kehendak bebas kita ini kita bawa kepada Tuhan, ya. Kita menyatakan kita ini seperti bejana di tangan Tuhan, kita mau dibentuk ya, supaya rencananya itu terjadi dalam hidup kita. Ini doa yang continue ya, tiap hari harus kita naikkan. Saya dengar seorang hamba Tuhan ya, pernah wawancarai seorang astronot yang pernah membawa pesawat ke bulan ya, mendarat di sana. Dikatakan bahwa dari perjalanan dari bumi menuju bulan itu setiap 15 menit ada koreksi arah. Setiap 15 menit ya. Jadi perjalanan Apollo itu ke bulan tidak dalam bentuk garis lurus, tetapi zigzag ya. Karena selalu ada koreksi ya. Seperti itulah kita setiap hari ya. Waktu pagi-pagi kita datang dalam doa, hati kita di-tune lagi ya. Kayak kita kalau punya mobil, punya motor kan harus di-tune up ya. Setelah sekian lama di-setel lagi biar enak begitu, biar sesuai dengan harapan kita ya. Kalau kita gas ya, tenaganya keluar dengan baik ya, itu perlu di-tune up. Hal yang sama juga kita. Setiap hari kenapa kita perlu bangun pagi ya, kita berbahasa roh yang sudah bisa berbahasa roh, kita berdoa, nyanyikan pujian, penyembahan, itu membuat kita di-tune ya, tune up ya, supaya kita bisa kerohanian kita semakin peka, antena kita secara rohani itu peka, bisa menangkap rencana Tuhan. Nah, jadi pekerjaan baik yang sudah Dia siapkan itu, Dia ingin supaya kita bisa hidup di dalamnya. Tapi untuk bisa masuk di situ kita perlu dipersiapkan. Ya, sebagai contoh misalnya Yusuf. Yusuf itu sudah direncanakan oleh Tuhan bahwa dia akan jadi penguasa di Mesir. Tuhan cuma nunjukkan lewat mimpi bahwa dia akan jadi penguasa. Abang-abangnya akan sujud menyembah dia. Tapi bagaimana prosesnya bisa sampai terjadi di sana? Dia nggak tahu. Ya kalau dia tahu belum tentu dia mau gitu ya. Tapi kemudian hari demi hari dia dibentuk ya, ketika dia mengalami hal yang tidak enak, ya mungkin dia berontak, tetapi dia belajar berdoa, ikut tuntunan Tuhan. Dia kerja di rumah Potifar, di situ dia di-training sebenarnya. Dia dilatih, kemampuan manajemennya berkembang dengan baik, dan kemudian setelah semua beres masuk penjara ya. Difitnah sama istrinya Potifar. Tapi diajar sama Tuhan bagaimana dia mengampuni dan semua dipersiapkan. Kepala juru minuman dia minta tolong 2 tahun dilupakan. Tapi ketika saatnya tiba, Yusuf itu masuk dalam pekerjaan baik, dia sudah qualified ya.
skillnya sudah terbentuk dengan baik, tapi juga wataknya, karakternya, ya kerohaniannya itu sudah mature, sudah dewasa. Ya, kita ketika ada kesempatan ya untuk memimpin ya, menjadi seorang leader, itu sebenarnya sekolah kehidupan juga ya, step by step. Ya, kayak Presiden Jokowi kan tidak langsung jadi presiden ya. Dia mulai dulu dari ya karyawan kerja, kemudian dia buka usaha mebel, pernah ditipu ya. Saya ingat satu cerita tuh, kalau nggak salah 60 juta ya, dia sudah pinjem atau dia keluarkan untuk buat mebel. Tagihan 60 juta itu mestinya dibayar, nggak dibayar ya. Dan nggak tahu orangnya kemana tuh ya. Kalau mungkin ya nggak akan berani nongol mungkin ya. Tapi itu dia belajar banyak sekali, kemudian dia menjadi wali kota Solo ya 2 periode, dan itu luar biasa ya. Saya belakangan juga baru tahu bagaimana dia menangani orang-orang, luar biasa. Itu step by step ya. Kemudian akhirnya masuk jadi gubernur Jakarta dan perubahan drastis terjadi. Walaupun dia cuma memerintah 2 tahun kalau nggak salah, kemudian jadi calon presiden. Dan ketika jadi presiden juga banyak tantangannya, banyak yang meremehkan, tapi terbukti luar biasa. Masuk periode kedua, waduh, semakin luar biasa. Indonesia disegani di kancah internasional ya. Sudah dianggap sejajar dengan negara-negara yang punya power dan punya keberanian luar biasa. Dengan Ibu Iriana pergi ke Ukraina, itu luar biasa. Dan ternyata itu bukan sekedar seorang pemimpin yang bisa memimpin dan hasil luar biasa, tapi karakternya ya itu juga terbentuk dengan baik ya. Nah itu Tuhan ingin kita juga dipersiapkan untuk masuk dalam pekerjaan baik yang Dia sudah siapkan buat kita ya. Efesus 2 ayat 10 nih terjemahan Amplified Bible ya. Amplified Bible itu ada yang klasik, yang pertama kali muncul, lalu ada yang belakangan muncul. Tapi kurang lebih sama ya. Kalau saya terjemahkan dikatakan di sini, karena kita adalah pekerjaan tangan Tuhan sendiri ya. Handiwork ya, His workmanship ya, His own handiwork. Kita ini kreasi dari Tuhan ya, diciptakan dalam Kristus Yesus, recreated in Christ Jesus ya, kalau bahasa Inggris Amplified Bible yang klasik ini. Diciptakan ulang, lahir baru dalam Kristus Yesus ya. Born anew ya, born again ya. Reborn from above ya, dilahirkan dari atas ya. Spiritual transform ya, ditransformasikan secara rohani, renew, diperbarui, ready to be used ya, siap untuk digunakan, untuk dipakai. Lalu dikatakan bahwa ready to be used for good works ya, siap untuk digunakan bagi pekerjaan-pekerjaan baik, which God prepare for us beforehand ya, yang Tuhan telah siapkan bagi kita sebelumnya ya. Lalu so that we would walk in them ya, supaya kita bisa hidup di dalamnya ya. Lalu dalam kurungnya ini yang luar biasa ya, living the good life which He arranged and made ready for us to live. Waduh, hidup dalam kehidupan yang baik ya, the good life, menghidupi kehidupan yang baik, which He prearranged ya, yang sudah Dia siapkan sebelumnya, dan made ready, disiapkan untuk kita ya, for us to live. Jadi pekerjaan baik yang Tuhan siapkan itu adalah kehidupan yang baik, good life ya. Jadi kalau kita bandingkan dengan Yusuf, pekerjaan baiknya jadi Perdana Menteri di Mesir. Ya nggak semua orang jadi Perdana Menteri memang, tapi ini coba contoh saja. Ya gajinya pasti oke punya, ya, kehidupannya pasti mewah. Ya kalau hidup sekarang itu ada fasilitas ya, rumah, tempat tinggal ya, jaminan kesehatan, dokter keluarga, makanan semua disediakan, gaji udah pasti utuh ya. Lalu berbagai tunjangan, kendaraan, lalu kalau keluar negeri naik pesawatnya mungkin yang kelas 1 dan sebagainya. Itu disiapkan, itu good life, itu pekerjaan baik yang Tuhan siapkan. Tentu tiap orang berbeda ya, ada yang mungkin disiapkan di pelayanan di desa, tapi tetap good life, itu rencana Tuhan.
pekerjaan baik yang Dia siapkan, dan pasti kita akan enjoy di situ ya. Karena Tuhan itu ketika menyiapkan sesuatu, Dia libatkan interest kita. Jangan pernah lupakan itu ya. Dia peduli sekali kepada kita. Sekian tahun yang lalu ya, saya dulu banyak diberkati dengan buku-buku yang ditulis oleh hamba Tuhan namanya Kenneth Hagin ya. Ini hamba Tuhan yang sebenarnya waktu dia lahir, dia nggak punya harapan untuk hidup lama. Dokternya bilang dia nggak akan mencapai umur 17 tahun. Karena jantungnya nggak sempurna dan banyak hal yang luar biasa. Tapi kemudian dia sembuh secara mujizat ketika Tuhan mengajarkan dia tentang iman. Dan selanjutnya, dia melewati umur 17 ya, dia meninggal pada akhirnya umur 86 lebih ya, jadi tahun ke-87, seperti yang memang dia rindukan. Ya, mencapai usia seperti hamba Tuhan Smith Wigglesworth ya. Nah, dia dipakai Tuhan dalam pelajaran tentang iman khususnya, juga kesembuhan ilahi. Dan pelayanan dia berkembang luar biasa. Dia satu di antara sedikit hamba Tuhan yang saya tahu ya, yang mencapai garis akhir, ya mungkin seperti Paulus begitu, dan dalam kemuliaan, dalam kemenangan ya. Ya nggak ada sakit ya, tiba-tiba dia habis sarapan, lalu dia lihat istrinya, dia senyum, lalu dia meninggal ya. Dibawa ke rumah sakit ya, digunakan alat ya, tapi rohnya ya mungkin udah nggak ada. Hanya teknologi aja yang menyebabkan sepertinya masih bisa bertahan 5 hari kalau nggak salah. Tapi dia udah nggak ada. Ini luar biasa. Nah, dari banyak bukunya yang bagus-bagus semua yang dia tulis, ada 2 buku yang sangat berkesan buat saya ya. Yang pertama itu Plans, Purposes, and Pursuits. Ya, ini bicara tentang rencana-rencana manusia, lalu tujuan, motivasi di balik rencana yang kita kerjakan atau kita kejar itu, dan pursuits ya, pengejaran, pencapaiannya. Ya, jadi ada 3 hal dia bicara di sini tentang plan, rencana, lalu purpose ya, tujuan kenapa kita mau mencapai rencana itu, dan yang ketiga adalah cara mencapainya, pursuits ya, cara untuk merealisasikannya. Dan 3-tiganya ini penting ya. Kita perlu mengejar rencana yang dari Tuhan buat kita, ya, pekerjaan baik itu, dan purpose-nya itu ya dimurnikan motivasinya, yaitu memang seperti yang Tuhan mau ya. Kita nih kan punya motif macam-macam ya. Dulu ikut persekutuan juga kadang-kadang karena wah lumayan kalau persekutuan di kampus hari Jumat biasanya suka ada kue, ada snack ya, lumayan ya, atau ada cewek yang sedang kita taksir misalnya. Itu awal-awal sih ya bukan berarti salah ya. Tapi semakin lama kita ikut Tuhan, kita dimurnikan ya. Jadi kita datang ikut pelayanan bukan lagi karena ada cewek yang kita taksir, bukan lagi karena makanan misalnya, tapi karena memang kita punya motivasi, purpose yang semakin dimurnikan. Lalu cara mencapainya ya, bukan dengan cara manusia. Ya, Abraham berusaha mencapai janji Tuhan dengan cara kawin dengan Hagar. Purpose ya mungkin benar ya, plans-nya mungkin benar, tapi pursuits-nya salah. Cara pencapaiannya salah. Dia pakai cara manusia. Dan Ismail hasilnya ditolak oleh Tuhan. Ya, Tuhan mau pursuits-nya juga dari cara dia. Buku kedua isinya kurang lebih hampir sama ya. Following God's Plan for Your Life ya. Ini 2 buku yang sangat-sangat memberkati sekali. Ya, buku pertama itu saya ingat ketika saya ulang tahun, teman baik saya belikan itu dan kasih ke saya. Nah, buku kedua ini terbit sekian tahun kemudian dan saya baca dan selalu jadi berkatnya. Isinya ya kurang lebih sama, bahwa Tuhan punya rencana yang indah buat kita, Dia punya pekerjaan baik yang Dia sediakan buat kita, dan Dia mau supaya kita hidup di dalamnya ya. Thy will be done on earth as it is in heaven. Biar itu jadi doa kita ya senantiasa. Ku mau seperti-Mu Yesus, disempurnakan selalu dalam segenap jalanku, memuliakan nama-Mu. Jadi waktu kita mengikuti rencana Tuhan, kita tuh dibentuk semakin serupa dengan Kristus. Kita dibawa supaya bisa merealisasikan atau menikmati pekerjaan baik, rencana Tuhan, God's plan yang sudah Dia siapkan buat kita masing-masing. Dan itu yang paling cocok, paling pas, paling baik buat kita. Haleluya.
Amin.